Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kehidupan yang Berbuah. Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Saudara, urusan kita dengan Tuhan itu bukan hari Minggu saja, apalagi hanya 2 jam di gereja. Urusan kita dengan Tuhan itu setiap saat dalam hidup kita. Tadi ada kalimat menempel pada pokok anggur. Berarti kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Maksudnya, sementara kita melakukan berbagai pekerjaan dan kegiatan, kita selalu menghayati bahwa kita ada di hadapan Allah. Allah melihat kita, bahwa kita sedang melekat pada pokok anggur, supaya segala sesuatu yang kita lakukan bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, kuasa gelap seringkali mencoba mau menyeret kita keluar dari hadirat Allah dengan menyajikan kesenangan, hobi, dan kegiatan yang tidak membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Selalu saja ada tawaran seperti itu. Maka hati-hati. Sedangkan kalimat tetap tinggal di dalam aku, artinya kita tetap fokus kepada Tuhan. Jadi masalah yang sedang kita hadapi ini, kita tidak menganggapnya sebagai suatu kesulitan. Tapi kita menghadapinya dengan tanggung jawab. Kita memandang Tuhan dan selalu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Yang namanya masalah hidup harus kita lawan dengan kekudusan. Jangan pernah menjauh dari hadirat Allah. Tetaplah tinggal di hadirat Allah, di hadapan Allah. Sekalipun masalah kita bertumpuk-tumpuk, kekecewaan yang menyakitkan, mendapat perlakuan tidak adil, dikhianati, dan lain sebagainya. Jangan keluar dari hadirat Allah. Tetaplah tinggal di hadirat Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus supaya berbuah banyak. Di sini, saudara, dibutuhkan yang namanya ketekunan. Banyak hal bisa membuat kita keluar dari hati dan hadirat Allah. Maka kita harus tetap kekeh dalam pendirian, aku mau ada di hadirat Allah dan tetap ada di hadirat Allah. Aku tidak mau keluar dari hadirat Allah, tetapi tetap tinggal di hadirat Allah. Saudara, kalau seseorang tidak menempel pada pokok anggur, ia tidak menghasilkan buah, ia akan dipotong. Demikian dikatakan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 6, Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar.
Jika seseorang tidak menghasilkan buah seperti yang Allah kehendaki, maksudnya tidak mengalami perubahan karakter, berarti dia menghasilkan buah yang lain, yaitu kehidupan yang hanya melakukan keinginannya sendiri. Dan faktanya banyak yang seperti ini. Sedangkan buah yang benar adalah kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Ingat, Tuhan Yesus berkata, "Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah." Artinya, orang yang menghasilkan buah adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi ingat, yang tidak berbuah akan dibuang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi mari kita periksa diri kita masing-masing, apakah kita sudah melakukan kehendak Allah atau belum? Kalau belum, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita mau berubah. Firman Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saudara, ayat ini sering dipungut, lalu orang merasa berhak minta apa saja di dalam nama Yesus dan berpikir Bapa pasti memberi. Sehingga banyak orang berpikir bisa menyandera Allah dengan atau di dalam nama Yesus Kristus. Kita mengusir setan dalam nama Yesus. Oh, itu benar. Seketika setan bisa keluar. Namun, bukan berarti kita bisa minta apa saja lalu pasti diberi. Ayat yang mengatakan, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya," tidak boleh dilepaskan dari kalimat sebelumnya. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, setia berdoa dan membaca firman, maka kita pasti melakukan kehendak Allah. Sebab kita pasti peka terhadap kehendak Allah dan tidak bisa tidak, pasti melakukannya. Jadi, kalau firman Tuhan mengatakan, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya," ini hanya berlaku untuk orang-orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, yang sudah menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Sebab orang-orang seperti ini tidak akan meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka dalam hal ini, kata firman Tuhan, "Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Jadi pertanyaannya, bagaimana Allah dimuliakan? Kalau kita tekun mendengar firman, hidup dalam doa, memiliki kepekaan, mengerti kehendak Allah, dan melakukannya. Ketika apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, itulah buah-buah kehidupan.
maka minta apa saja. Artinya, apa saja yang sesuai dengan kehendak Allah akan diberikan. Disinilah Allah Bapa dipermuliakan jika kita berbuah banyak. Kehidupan orang-orang seperti ini pasti memenangkan jiwa dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.